manusia karena umurnya terbatas, kekuatannya juga terbatas. Makanya ketika Rengoku menolak tawarannya buat menjadi iblis, Akaza malah mengejaknya dengan berkata kalau dia mempunyai pandangan yang bodoh. Nah, mendengar Akaza melecehkan nama Rengoku Kyojuro, Tanjiro jadi marah nih. Kau bilang apa? Kau sampah terkutuk, tutup mulutmu. Jangan bicara tentang Rengoku-san. Akaza membalas, memangnya kenapa? Aku sedang memuji kalian semua, kau dan Kyojuro. Lalu Tanjiro menjawab, tidak, kau sedang menghinanya. Kau terus meludahi wajah orang lain tanpa mempedulikan siapa yang sedang kau hadapi. Nah, dikasih tahu seperti itu, Akaza malah tersenyum dan berkata, Tanjiro, kau salah mengerti sesuatu. Aku hanya membenci orang lemah. Aku hanya meludahi wajah orang lemah. Benar, aku merasa jijik dengan orang yang lemah. Mereka membuatku ingin muntah. Hukum alam mewajibkan mereka harus dihabisi. Wah, keras banget ya si Akaza ini. Semua yang kau katakan salah, balas Tanjiro. Dan kenyataan bahwa kau sedang berdiri saat ini adalah buktinya. Bayi yang baru lahir jauh lebih lemah dari siapapun. Mereka membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Kau sama saja, Akaza. Mungkin kau tidak ingat, tapi ketika kau masih bayi, seseorang melindungi dan merawatmu. Itulah mengapa kau masih hidup sampai sekarang. Sambil sedikit marah ya. Sudah seharusnya yang kuat melindungi yang lemah. Dengan begitu yang lemah akan menjadi kuat dan kemudian mereka akan melindungi yang lebih lemah. Itulah hukum alam yang benar. Sambil berteriak nih Tanjiro, Akaza, cara berpikirmu tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sesukamu lagi. Nah, mendengar teriakan ceramah dari Tanjiro, Akaza jadi geram mungkin ya. Sampai-sampai dia mengepalkan tangan dan menekan otot-ototnya. Kemudian sambil memandangi Tanjiro, di sana Akaza berkata dalam hati, aku mengerti. Secara naluri aku tidak bisa menerima orang ini. Dia memberikanku perasaan tidak menyenangkan dan membuatku kesal. Seperti menggarukan kuku kepada besi yang suaranya membuatku mual. Aku sudah salah memahami sesuatu. Awalnya, aku pikir aku tidak senang dengannya karena dia lemah. Tapi, sepertinya saat ini, perasaan tidak menyenangkan ini tak kunjung hilang meskipun dia telah bertambah kuat. Semua tentangnya, mulai dari kedua matanya, suaranya, perkataannya, seolah mengikis perutku dari dalam dengan parutan. Nah, jadi Akaza mulai menyadari sesuatu yang membuatnya tidak nyaman ya. Tadinya dia pikir alasan dia membenci Tanjiro itu karena dia lemah. Tapi setelah Tanjiro jadi kuat, kenapa masih membencinya? Akhirnya dia paham bahwa yang membuatnya benci itu adalah semua yang ada pada Tanjiro. Mulai dari matanya, suaranya, perkataannya. Akaza benci semua itu. Ngerasa risih dia sama Tanjiro. Nah, tiba-tiba Akaza merasakan ada seseorang yang memegang pundaknya dari belakang. Dan orang itu berkata, pada awalnya, semua orang seperti bayi dalam melakukan sesuatu. Mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka dan mengingatnya, jangan bandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Lawan yang akan kau hadapi adalah dirimu sendiri. Yang penting adalah menjadi lebih kuat dari dirimu yang kemarin. Kau akan menjadi sangat hebat kalau tetap berusaha selama 10 atau 20 tahun ke depan. Dan selanjutnya, kau yang akan menolong orang lain. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, perkataan dari Tanjiro itu pada dasarnya mirip ya dengan perkataan orang ini. Yang intinya adalah penjelasan tentang seperti apa itu kekuatan yang sebenarnya. Orang ini dan Tanjiro berkata kalau kekuatan itu digunakan untuk melindungi orang lain yang lebih lemah darinya. Namun Akaza malah gak tahu kenapa dia cuma pengen kuat dan sangat membenci orang lemah. Nah, kemudian di sana, pas Akaza merasa kalau ada orang yang sedang memegang pundaknya sambil menasehatinya, dia langsung beraksi dengan menepis tangan dari seseorang itu. Padahal aslinya di sana tidak ada siapa-siapa. Hal ini membuat Tanjiro jadi bertanya-tanya kan, ada apa dengannya? Kenapa melayangkan pukulan kepada tempat kosong? Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau semua perbuatan Tanjiro telah membuat Akaza jadi teringat dengan seseorang ya, yang mungkin orang itu merupakan orang yang sangat berkesan bagi Akaza. Sehingga kali ini dia menjadi sangat kesal kepada Tanjiro karena telah mengingatkannya. Tanjiro, kau sangat menyebalkan. Serangan penghancur maut, model penghancur, 1000 sambaran pohon dedalu. Boom! Tanjiro berusaha melompat untuk menghindari serangan Akaza. Cepat sekali, katanya dalam hati. Tidak, bukan kecepatannya. Lebih tepatnya seperti surprise. Akaza tiba-tiba sudah berada tepat di depan Tanjiro dan dari bawah, boom! Serangan penghancur maut, mode tendangan, lingkaran ribuan planet terbang. Nama jurusnya aneh banget sih ya, lingkaran ribuan planet terbang. Ya, terserah lah. Intinya Tanjiro kepentok dan keangkat sampai akhirnya dia muntah darah. Akaza berusaha menyerang Tanjiro kembali ketika melihatnya lelah. Tapi untungnya Tanjiro bisa dengan cepat menghindarinya. Walau aku bisa menebak pergerakan dan menangkis serangannya, dia terlalu kuat.
bisa menghindar tanpa terluka. Keakuratan jurusnya menembus celah gerakanku seakurat kompas. Dan juga serangan-serangan ini mengincar bagian vitalku seperti sedang ditarik sebuah magnet. Bagaimana caranya? Kenapa serangannya bisa bereaksi seperti itu? Pikirkan dan ingatlah, pasti ada sesuatu kalau aku mencoba melihat semua perkataan dan pergerakan Akaza sampai saat ini. Nah, jadi Tanjiro penasaran ya, kok bisa serangan Akaza bisa seakurat itu? Bahkan Tanjiro merasa kalau semua celah gerakannya bisa ditembus oleh serangan Akaza. Bagaimana caranya Akaza melakukan semua itu? Tanjiro bertanya-tanya nih. Akhirnya dia berpikir dengan cara mengingat semua perkataan Akaza dengan berharap dia bisa mengetahui alasannya. Sembari memikirkan hal itu, pertarungan masih terus saja berlangsung. Tarian Dewa Api, tebasan kabut api. Tanjiro mengayunkan pedangnya ke arah leher Akaza dan swish! Sedikit bagian dari leher Akaza berhasil tertebas oleh pedang Tanjiro. Tapi serangan seperti ini belum cukup buat mengalahkannya ya. Karena kalau ingin membasmi para iblis, maka para pembasmi iblis harus menebas lehernya sampai terpotong habis. Kalau nggak tertebas habis lehernya ya para iblis nggak bisa hangus. Apalagi Akaza menduduki peringkat ketiga di bulan atas. Sehingga regenerasinya begitu cepat dan masih ada kekuatan-kekuatan tersembunyi lagi yang dimilikinya. Seperti sebuah kekuatan misterius yang belum diketahui sama Tanjiro tadi. Hahaha, Akaza terus saja menyerang Tanjiro. Terus yang menghibur, sepertinya pedangmu menjangkauku setelah aku menghindarinya. Bagaimana cara memainkan pedangmu? Ujung pedangmu gemetar seperti terperangkap dalam kabut. Hal itu membuatku penasaran. Boom! Kedua jurus saling bertumbukan. Kemudian Tanjiro bersiap untuk mengeluarkan tekniknya lagi. Tarian Dewa Api, api wall. Hap! Akaza berhasil menangkap pedang Tanjiro dengan kedua tapak tangannya. Shell, dalam hati Tanjiro berkata, dia akan menghancurkannya. Kemudian, Tanjiro mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan puk! Dia membenturkannya tepat ke wajah Akaza. Kepalanya Tanjiro kan kerasnya kayak batu ya. Sehingga darah pun keluar dari bagian hidung Akaza. Benturan kepala yang bagus, teriak Akaza sambil masih memegang pedang Tanjiro. Lalu dalam hati Tanjiro bilang, lepaskan, 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 cepet. Dari celah kedua tangan Akaza, Tanjiro menendang kepala Akaza. Tapi tangannya masih saja memegangi pedang Tanjiro. Shell, kata Tanjiro, tidak mau melepaskannya. Tiba-tiba, sebuah serangan mendadak berhasil memotong kedua tangan Akaza dan ternyata Kyu telah kembali setelah tadi terpental karena serangan Akaza. Kyu-san! Tanjiro langsung berteriak setelah diselamatkan sama Gyu. Sementara di sisi lain, Akaza sudah mulai meregenerasi kedua tangannya. Kemudian Gyu berkata, aku marah sekarang. Ada rasa sakit yang membakar di punggungku. Kerja bagus, karena sudah melemparku sangat jauh. Iblis bulan atas ketiga. Wah, Gyu si pendiam yang marah sudah kembali nih. Aku tidak ingin mengeluarkan kekuatan terbaikku saat menggunakan pedang. Dan aku tidak suka terlibat dalam pertarungan di mana lawan menyerang apapun demi kesenangannya sendiri. Tapi, saat ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bertemu dengan seseorang yang sangat kuat melebihi diriku. Aku langsung sadar bahwa indranya terasa dan terlatih dengan baik. Indraku yang tersegel pun terbangun dan terseret ke tempat musuh kuat yang kuhadapi. Situasi yang kita sebut sebagai pertarungan hidup dan mati merupakan saat sejauh mana seseorang dapat mengeluarkan kekuatan aslinya. Aku paham akan hal itu. Kebanyakan omong si Akaza ini. Gyu juga katanya tadi gak suka bicara. Gimana sih? Tinggal bilang kalau kekuatan tersembunyimu keluar bersamaan dengan kekuatan tersembunyi musuhmu, gitu aja kok ribet amat sih ngomongnya. Gyu-san, Tanjiro tiba-tiba terpukau setelah melihat